Memikirkan hal ini, detak jantung Nanako tiba-tiba bertambah cepat. Ketika dia tumbuh dewasa hingga usia ini, dia selalu sangat tenang. Dia memiliki sedikit tujuan dalam hidup. Dua yang dia kejar dengan susah payah hanyalah seni bela diri dan tama. Setelah dia terluka parah di Jakarta dan kembali dari Indonesia, dia sudah berhenti mengejar seni bela diri. Alasan mengapa dia kemudian belajar seni bela diri sepenuhnya karena dia merasa di dalam hatinya bahwa jika dia belajar seni bela diri, dia akan lebih dekat dengan tama. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa memiliki kesempatan lebih baik untuk lebih dekat dengan tama. Berpikir bahwa dia mungkin menjadi orang yang sama seperti Tama, Nanako sangat bersemangat. Dia memandang Guru Ji dan bertanya dengan hormat, "Guru, saya ingin tahu apa Anda dapat memberi saya nasihat tentang cara untuk benar-benar mewujudkan pencerahan?" Saat berbicara, Nanako merasa sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa dalam masyarakat saat ini, merahasiakan segala sesuatu adalah hal yang wajar. Bahkan dalam seni bela diri biasa, tidak mungkin sekte atau keluarga manapun memberitahu orang lain tentang pemikiran batin mereka. Apalagi budidaya tingkat tinggi seperti itu. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Karena dia merasa karena Guru Ji telah memberitahunya begitu banyak, mungkin dia bersedia mengatakan lebih banyak lagi untuk membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Guru Ji menarik napas dalam-dalam saat ini dan tidak bisa menahan nafas. Seorang penyembah memiliki bakat yang luar biasa. Dan saya tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan bakat seorang pemuja dikubur dan disia-siakan. Dia pada dasarnya telah menemukan kunci menuju pencerahan. Tapi satu-satunya langkah yang salah adalah, pemujalah yang seharusnya tidak mencoba membiarkan kesadarannya memasuki lautan kesadaran dengan melompat. Metode ini tidak bisa memasuki lautan kesadaran. Nanako dengan cepat bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa memasuki lautan kesadaran?" Guru Ji mengucapkan kata demi kata, "Biarkan kesadaran spiritual menyatu." "Apa, menyatu?" Nanako berseru, "Mungkinkah saya membiarkan kesadaran spiritual saya menyatu dengan lautan kesadaran itu?" "Itu benar," tanda seru petik 2. Tuan Guru Ji mengangguk dan berkata dengan serius, "Para penyembah, apa yang disebut lautan kesadaran sama seperti alam semesta yang saya sebutkan. Jika Sang Dermawan menganggap kesadarannya sendiri sebagai dirinya sendiri, ini setara dengan seseorang yang melompat ke laut. Lautan sangat luas, tapi apa yang bisa dilihat manusia hanya berjarak 10 kaki atau puluhan kaki. Hanya dengan mengintegrasikan kesadaran ilahi ke dalam lautan kesadaran ilahi dapat mengendalikan seluruh lautan kesadaran. Sehingga seluruh lautan kesadaran dapat secara intuitif dihadirkan kepada diri sendiri seperti bola dunia. Jadi, pemujanya tidak boleh memasuki lautan kesadaran dengan apa yang disebut sebagai kesadaran subjektif, aku. Tapi definisi diri dalam kesadaran spiritual harus ditinggalkan. Pada saat melompat, lepaskan seluruh diri dan biarkan kesadaran spiritual sepenuhnya memasuki kondisi tanpa pamrih. Dan ketika kesadaran tanpa pamrih terintegrasi sepenuhnya dengan lautan kesadaran, Anda akan berhasil mencapai pencerahan. Meskipun Nanako mengerti maksud Guru Ji, dia tidak tahu apa arti sebenarnya keadaan tanpa diri. Ia merasa pemikiran manusia itu subjektif. Ketika memikirkan masalah kapan saja dan dalam keadaan apapun, kau harus menggunakan pemikiranmu sendiri. Bagaimana kau bisa meninggalkan kesadaranmu sendiri dari kesadaran spiritualmu sendiri? Jadi, dia bertanya pada Guru Ji, "Guru, bagaimana kita bisa mencapai sikap tidak mementingkan diri sendiri?" Guru Ji berkata, tidak mementingkan diri sendiri juga merupakan alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Ini adalah keadaan yang hanya bisa dipahami tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai seorang beku yang malang pada saat itu, saya tidak mengerti bagaimana menjadi orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Saya memerlukan waktu 8 tahun untuk akhirnya menemukan keadaan itu. Oleh karena itu, pemuja hanya dapat mencoba dan mencari sendiri secara perlahan.
dan beku malang itu tidak dapat memberikan nasihat atau bantuan apapun. Nanako tidak kecewa dan berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih, Guru, atas nasihat Anda. Saya akan mencoba yang terbaik." Guru Ji berkata, "Penyembah, Anda juga dapat mencobanya sekarang. Meskipun biksu malang itu tidak dapat membantumu, sebagai pengamat, saya mungkin bisa memberikan beberapa saran pribadi kepada biksu malang itu berdasarkan kemajuannya." Nanako ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, dia bertanya, "Kalau begitu izinkan saya mencobanya sekarang, oke?" Tuan Guru Ji berdiri dengan satu tangan di dada, menunjuk ke kasur di bawah panggung ceramah bagi para murid untuk duduk bersila dan bermeditasi, dan berkata, "Amitabha, tolong beri saya bantuan." Di halaman lain, Sarah memandang Nanako di monitor dan bertanya kepada Suster Riana di sampingnya, "Suster Riana, Guru Ji membutuhkan 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nanako?" Suster Riana tersenyum dan berkata, "Nyonya, hanya butuh setengah tahun bagimu untuk menyadari Tao. Kalau dipikir-pikir, hanya perlu 2 atau 3 tahun bagi Nona Ito untuk menyadari Tao." Sarah menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Nanako lebih berbakat dariku. Waktu yang dibutuhkan untuk pencerahan harus lebih singkat dari waktuku untuknya. Mungkin, dia bisa berhasil mencerahkan dalam waktu 1 bulan." Suster Riana bertanya dengan heran, "Nyonya, apa Anda begitu optimis dengan Nona Ito?" Sarah mengangguk dan berkata, "Dia lebih baik dari sebagian besar orang dewasa di dunia ini. Dan semakin suci seseorang, semakin mudah mereka memahaminya." Saat ini, Nanako di Aula Buddha datang untuk duduk bersila di depan kasur. Kemudian menutup matanya dengan terampil mengerahkan energi sejati dan kesadaran spiritualnya dan memasuki alam penglihatan batin. Karena dia sudah menguasai seluruh proses pemeriksaan endoskopi, Nanako kembali ke lautan kesadaran dengan mudah. Lautan kesadaran saat ini masih seperti dulu, sangat tenang dan tanpa riak apapun. Dia terus mendorong kesadarannya ke atas. Saat ketinggiannya terus meningkat, kesadarannya semakin menjauh dari lautan kesadaran di bawah. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar perlawanan tanpa nama yang terjadi. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk mencapai titik tertinggi, dia tidak bisa lagi bertahan dan membiarkan kesadarannya mulai turun dari langit. Saat ini, dia sedang memikirkan tentang bagaimana menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sadarkan diri. Dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya memikirkan apapun. Namun semakin dia melakukannya, banyak hal yang datang padanya seperti air pasang. Memasuki kesadarannya, dia memikirkan masa kecilnya, orang tuanya, pertemuan pertamanya dengan Tama, dan malam bersalju di Kyoto. Kemudian, kesadarannya tiba-tiba berhenti dan mengalir ke lautan kesadaran. Tapi lautan kesadarannya sepertinya telah terkena mantra, dan masih belum ada gelombang di permukaan. Nanako, yang dikelilingi oleh lautan kesadaran, merasakan kekuatan besar datang ke arahnya dari segala arah sebelum dia bisa menyesuaikan kesadarannya. Kemudian, kekuatan besar mulai mendorongnya ke hulu. Dia merasa kesadarannya seperti gelembung di dasar laut, terjepit oleh air laut yang ada di mana-mana dan mengalir menuju permukaan air dengan kecepatan tercepat. Segera setelah itu, kesadaran Nanako melompat keluar dari permukaan lautan kesadaran. Saat kesadarannya didorong keluar dari lautan kesadaran, Nanako tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Pada titik tertentu, seluruh tubuhnya berkeringat. Guru Ji di samping berkata, "Pemujanya pasti didorong keluar oleh lautan kesadaran, kan?" Nanako mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit lelah, "Mengendalikan kesadaran untuk mencapai setinggi mungkin sungguh sangat melelahkan. Tapi tidak perlu dipikirkan lagi, proses diusir dari lautan kesadaran bahkan lebih menyakitkan. Dan tekanan yang ada di mana-mana sangat mencekik. Yang terpenting adalah semakin saya ingin tidak mementingkan diri sendiri, semakin saya mengingat banyak hal yang berhubungan dengan diri saya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.